Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan sediakan. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan untuk kembali lagi mendengar pesan Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menyenangkan hati orang, menyenangkan hati Tuhan. Diambil dari Efesus 6 ayat 5-9. Beginilah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyenangkan hati orang adalah perbuatan yang sangat baik. Sebenarnya, tidak ada salahnya jika ingin membuat orang-orang di sekitar kita senang. Justru ada yang salah jika kita sama sekali tidak ingin menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kita, atau kita tidak mau mempedulikan orang di sekeliling kita. Itu yang disebut egois. Saya terkesan dengan para satpam dari sebuah bank swasta yang saya sering datangi. Kebetulan saya nasabah bank tersebut. Kekaguman saya dimulai dari para satpam bank tersebut yang menyapa saya datang dengan senyum yang ramah dan menanyakan tujuan saya datang ke bank tersebut. Selanjutnya mereka memberikan nomor antrian sesuai dengan kebutuhan saya dan juga mengantar saya untuk duduk menunggu panggilan. Kemudian satpam yang lain datang untuk menyambut di ruang tunggu tersebut dan menawarkan bantuan untuk mengambilkan struk pengisian jika diperlukan. Sungguh, ini pelayanan yang sangat menyenangkan hati. Suatu kali saya iseng menanyakan bagaimana membuka rekening bisnis oleh salah seorang satpam di sana. Dan dengan jelas, satpam tersebut memberitahukan prosedurnya dan syarat-syaratnya. Semakin kagum saya dengan penjelasan yang baik dan juga ramah. Di sini saya melihat mereka adalah satpam, bukan sekedar satpam, tapi mereka melayani konsumen seperti raja. Layanan yang dilakukan sangat amat baik, sehingga sangat menyenangkan hati. Saya merasa senang dan nyaman berada di bank tersebut, walaupun harus menunggu antrian yang cukup lama. Wajar saja dengan pelayanan seperti ini, banyak nasabah ingin menabungkan uangnya di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Efesus untuk melakukan ketaatan terhadap para pemimpin kita, seperti kita melakukan kepada Tuhan. Jadi standar yang diharapkan yaitu standar yang sama saat kita melayani manusia dan melayani Tuhan harus sama baik. Itu juga harus berarti tidak boleh memandang rendah siapapun. Apa yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita wajib dilakukan tanpa melihat siapa yang memerintahkannya. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ayat 8 menjelaskan demikian. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Melalui ayat ini, Rasul Paulus mau menekankan agar jemaat Efesus mau untuk menyenangkan hati sesama manusia, apapun status mereka, karena apa yang kita perbuat, yaitu perbuatan baik itu, akan menyenangkan hati manusia tersebut dan secara otomatis juga menyenangkan hati Tuhan yang telah menciptakan kita.
Dan Tuhan berjanji untuk membalas setiap orang yang melakukan kebaikan bagi sesamanya. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena perbuatan baik kita pasti akan kembali kepada kita. Bisa saja segera atau nanti, tapi pasti kita akan menerimanya kembali. Percaya saja, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang kami boleh dengar. Ajar kami Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati orang, karena kami menyadari bahwa saat kami menyenangkan hati orang, kami telah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ada balasan buat orang-orang yang memberikan kasih-Nya, memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya, memberikan perhatiannya untuk menyenangkan hati orang lain. Tuhan pasti memberkatinya. Tuhan, tak lupa pagi hari ini kami juga meminta berkat Tuhan untuk kesehatan, damai sejahtera, keberhasilan, dan juga perlindungan untuk semua kami. Kami terima itu semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.